Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bercerita, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nugi Gracia Budayawan, kelas 4 dari SD Tangan 1. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah cerita yang berjudul Sangi Sang Pengguru. Dahulu kala di pinggiran sungai Kayan, hiduplah seorang pemuda pemburu bernama Sangi. Dia terkenal sebagai pemburu yang mahir menyumpit binatang buruannya. Sumpitnya selalu tepat sasaran. Namun suatu hari ia kurang beruntung. Tak ada binatang yang bisa disumpitnya. Sambil mengeluh, Sangi pun pulang. Dalam perjalanannya, Sangi melihat air sungai amat kering. Pasti ada babi hutan yang berada mandi di sini, gumam Sangi. Lalu dia memeriksa jejak kaki di sekitar sungai itu. Ternyata benar, Sangi menemukan jejak kaki babi hutan. Sangi pun mengikuti arah jejak kaki babi hutan tersebut. Itu dia, seru Sangi kelihatan. Namun wajah Sangi berubah ngeri saat melihat apa yang dilakukan babi hutan itu. Babi hutan itu dicengkram oleh seekor naga yang besar dan berwajah mengerikan. Ini benar-benar mangsa yang enak, seru naga sambil membuka mulutnya, siap menelan mangsanya. Sangi ketakutan. Dia pun bersembunyi di balik tebak-tebak dan berharap naga tidak mengetahui keberadaannya. Namun sial bagi Sangi, naga tak jadi memakan babi hutan itu dan malah menoleh karena Sangi bersembunyi. Naga meliuk menghampiri Sangi yang gemetar ketakutan. Sementara itu, babi hutan buruannya malah dilepaskan. Hei kau, berani sekali kau mengintipku. Tahukah kau bahwa siapapun yang mengintip kami akan berubah menjadi naga dan jadian? Ternyata naga bisa bicara. Sangi terbata-bata. Apa maksudnya? Aku tak mau jadi naga dari jadian. Kepalanya menggeleng berulang kali. Naga itu tertawa. Jangan cemas, sebenarnya menjadi naga dari jadian malah menguntungkanmu. Kau memiliki tenaga sekuat kami dan kau bisa hidup sampai ratusan tahun tanpa menjadi tua. Sangi tertegun. Benarkah? Jika begitu, aku mau. Wajah Sangi berubah cerah. Namun ada syaratnya. Kau tidak boleh membocorkan rahasia ini pada siapapun. Jika kau langgarnya, maka hidupmu akan berubah menjadi naga seperti aku. Naga itu menggoyang-goyangkan ekornya. Sangi setuju. Itu syarat yang mudah dilakukan. Sejak itu, Sangi menjadi pria yang amat kuat dan sejati orangnya. Selain itu juga, wajahnya tak pernah berubah meski usianya sudah 100
150 tahun. Hal ini membuat anak dan cucunya heran. Bagaimana sebenarnya dia tak pernah menjadi tua. Mereka terus mendesak kami agar menceritakan bagaimana caranya dia tak pernah menjadi tua. Kami mengelak, namun mereka terus mendesak. Akhirnya Sani keceplosan. Dia membeberkan kisah pertemuannya dengan Naga. Saat Sani menyelesaikan ceritanya, tiba-tiba terjadi sesuatu yang mengejutkan. Matanya membesar, giginya meruncing, dan kulit badannya dipenuhi dengan sisik. Sani benar-benar berubah menjadi naga. Sani amat mendesak, namun semuanya sudah terlambat. Sani pergi meninggalkan desanya dan menceburkan diri ke hulu sungai Kahayan. Di kemudian hari, anak sungai Kahayan itu disebut sebagai Sungai Sani. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari, datang berjalan-jalan seorang kecil. Datang dari ruang gawe. Sambil berjalan, datang memakai suatu orang. Supaya orang-orang itu kesulitan. Perbuatan siapa ini? Sebentar ya, Wak. Saya ajak kawan. Dari dong semua. Nomor berapa Bu? Konfirm 24 ya. Iya. Terima kasih.
Baik kalau ya dari sana ya baiklah datang Nanti akan dulu pulang ambil ke kita ini buku berjudul Gantang Gawe karya P. Pada suatu hari, Pak Ali mengajak Aliko lagi. Bobi, ada di panci. Pak Ali. Ayo. Singkat cerita, Pak Ali harus segera upas, panci, dan air. Pak Ali yang bawa jamu dan Ibu Ali yang panci mereka kesungan sampai dekat mereka memasukkan dan mereka dia melek kuman tapi arek sebentar lagi Pak Ali sepertinya akan ikut meninggal sekali. Dan benar saja, kita yang cintai besar dan banyak kali bahkan terlihat mati kata.